Halo Momentum Investor, bertemu lagi dengan saya Vita. Di channel Momentum Investor ini kami akan membahas satu saham kecil dengan diskon besar. Harganya pun cukup murah di kantong, hanya Rp500 per lembar. Selain murah secara nominal, ternyata saham ini juga rutin membagikan dividen. Bahkan tahun ini membagikan dividen paling besar dalam 5 tahun terakhir. Dengan dividen yield 3% per 6 kali dan PBV 0,4 kali, maka saham kecil ini bisa dibilang murah secara valuasi. Tapi apakah saham ini bisa jadi mutiara terpendam yang bisa kita simpan? Kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Jadi tonton video ini sampai habis untuk dapat pemahaman yang utuh. Berikut adalah saham yang kami maksud. PT Multi Indocitra Tbk dengan kode saham MICE. Karena laporan keuangan triwulan 2 sudah terbit, maka kami bisa melakukan analisa menyeluruh terhadap kinerja perusahaan ini. Kami juga menggali data dari sejak 2016 dan bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana perusahaan melakukan bisnisnya. Oke, langsung saja ya kita lihat apa saja yang membuat perusahaan ini menarik. Yang pertama, aset. Aset perusahaan sebesar 61 miliar meningkat dari tahun lalu sebesar 59 miliar. Porsi ini hanya sebesar 11% bila dibandingkan dengan total aset lancar yang dimiliki. Bila ditarik dari historisnya, ternyata perusahaan pernah memiliki kas sampai dengan 120 miliar di tahun 2017. Ini karena perusahaan melakukan penjualan saham. Karena peristiwa tersebut tidaklah berhubungan dengan operasional perusahaan, maka dengan alasan ini kami tidak menggunakan data 2017 sebagai penghitungan valuasi karena peristiwa tersebut adalah sebuah anomali yang tidak dapat diulang. Persediaan sebesar 267 miliar meningkat dari tahun lalu yang sebesar 248 miliar. Persediaan ini menempati urutan pertama terbesar di dalam aset lancar dengan porsi sebesar 48%. Ini cukup signifikan bila dibandingkan dengan kas yang dimiliki. Penumpukan persediaan ini bila dibandingkan dari tahun ke tahun memang memiliki tren yang meningkat. Perusahaan sendiri bergerak di bidang distributor band ternama seperti Pigeon dan Lock and Lock. Apakah persediaan ini dalam tahap yang mengkhawatirkan? Kita akan bahas di akhir video, jadi tetap tonton sampai selesai. Aset tetap yang sebesar 422 miliar cenderung turun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami asumsikan tidak ada masalah yang berarti. Total aset perusahaan sebesar 1,1 triliun, bertumbuh dari tahun sebelumnya 1 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa aset ini sempat turun walau tidak terlalu signifikan di 2020 saat pandemi. Namun, bisa kembali naik setelahnya. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan meningkat dari 352 miliar menjadi 375 miliar. Bila melihat dari data historis, memang ada tren kenaikan sejak pandemi di 2020 lalu.
Apakah ini baik atau buruk? Kami telah memilah data hutang buruknya dan mengkompilasi rasio debt to equity ratio. Ternyata DER terjaga di kisaran 30% sejak 2018. Sehingga menurut kami ini pun tidak ada masalah yang berarti. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya bertambah dari 438 miliar menjadi 482 miliar atau tumbuh sekitar 5%. Dengan merunut pada historisnya, maka saldo laba yang terus berkembang menandakan perusahaan terus memupuk laba untuk kepentingan masa depan seperti ekspansi dan pembagian dividen. Dengan indikasi ini, maka kita bisa mengasumsikan bahwa perusahaan akan bisa memberikan dividen yang semakin besar di masa yang akan datang dengan pertumbuhan saldo laba yang juga makin besar. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga bertambah dari 710 miliar menjadi 735 miliar. Dari tahun ke tahun ada kecenderungan ekuitas ini naik terus. Ini merupakan indikator yang bagus untuk melihat bahwa perusahaan masih akan terus bertumbuh ke depannya. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan perusahaan naik cukup signifikan dari 357 miliar menjadi 453 miliar di tahun ini atau naik sebesar 27%. Pendapatan tahun lalu pun merupakan pendapatan terbesarnya sejak 2016 di angka 771 miliar. Dengan pendapatan yang terus bertumbuh bahkan di tahun sebelumnya yang merupakan all-time high-nya, maka kita bisa proyeksikan ke depannya pendapatan bahkan akan menembus 2021. Yang kelima, laba. Perusahaan berhasil mencetak laba bersih sebesar 24 miliar dari tahun sebelumnya 19 miliar atau naik sebesar 25%. Ini merupakan pencapaian yang fantastis karena tahun 2019 lalu adalah titik balik perusahaan sejak pandemi dan sampai saat ini perusahaan masih mampu mempertahankan pertumbuhan kinerjanya. Kami proyeksikan laba bersih pun akan meningkat dari tahun sebelumnya. Kami menghilangkan historis 2017 karena anomali penjualan saham yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keenam, cash flow. Cash flow perusahaan negatif bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bisa mencetak positif. Umumnya, cash flow negatif ini merupakan tanda yang buruk. Tapi tetap kita harus melihat gambaran besarnya bagaimana perusahaan bekerja. Oleh sebab itu, kita harus menarik garis ke belakang untuk melihatnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa cash flow perusahaan tidak pernah menarik pada level yang cenderung turun karena selalu dipakai untuk menumpuk persediaan. Sampai dengan semester ini pun perusahaan telah membeli persediaan sebesar 232 miliar. Sebuah angka yang cukup besar yang kami duga adalah untuk berjaga-jaga karena inflasi dan kenaikan bahan baku yang semakin meningkat. Yang ketujuh, dividen. Menarik bila dilihat dari 5 tahun ke belakang. Perusahaan selalu membagikan dividen setiap tahun walaupun masa pandemi sekalipun. Ini merupakan indikasi yang cukup bagus karena kita bisa berharap terus mendapatkan dividen yang terus-menerus walau di masa sulit.
Bahkan dividen tahun ini adalah yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Sayang, dividen telah dibagikan tahun ini, sehingga Anda para dividen hunter harus bersabar untuk menunggu dividen yang kemungkinan juga akan dibagikan tahun depan. Dengan menggunakan machine learning, maka kami bisa memproyeksikan pemberian dividen akan dilakukan di bulan Mei 2023 dengan probabilitas yang cukup tinggi sebesar 70%. Yang kedelapan, rasio finansial. ROE perusahaan mulai berbalik arah dari sejak 2021. Yang menarik, perusahaan tidak pernah merugi sejak 2016 lalu. ROE yang terbilang kecil sudah merupakan rata-rata di industri yang memang kecil. Dengan ROE yang mulai naik, maka kami bisa nilai bahwa peningkatan ini cukup bisa dipertahankan dengan melihat rasio sustainable growth. Namun, yang paling disayangkan adalah beban penjualan yang justru naik. Ini karena peningkatan harga bahan baku dan pembelian persediaan barang jadi dari pemasok. Bila dibandingkan antara pendapatan dan laba, memang cukup tinggi gapnya. Margin distribusi memang umumnya kecil, dengan rata-rata di 5%. Ini menjadikan perusahaan mendapat tantangan yang cukup besar dengan isu kenaikan BBM, di mana bila perusahaan tidak dapat melakukan efisiensi, maka laba bisa semakin tergerus. Melihat dari pertumbuhan persediaan, maka kami bisa simpulkan persediaan masih aman. Malah, kecepatan pertumbuhan persediaan ini cenderung tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, aset turnover juga cenderung terjaga di level 60 hingga 70%. Jadi menurut kami, untuk persediaan tidak ada masalah yang berarti. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PBV 0,4 kali dan per 6 kali, kita juga bisa melihat historis antara kedua rasio ini di gambar berikut. Pada tahun 2020 merupakan anomali pandemi, sehingga kita bisa abaikan per yang melonjak tersebut. Bila melihat data historis, maka per perusahaan berkisar antara 6 sampai 8. Dan PBV tidak pernah melewati 0,5. Dengan menimbang ROE dan pertumbuhan ekuitas, maka kita bisa mengasumsikan bahwa PBV saham akan bisa mencapai all-time high-nya di 2016 di PBV 0,49. Sehingga harga wajar yang bisa kami hitung secara konservatif adalah di 600. Kami sendiri tidak terlalu optimis dengan kinerja perusahaan ke depan, walaupun secara historis terus menunjukkan kenaikan. Namun adanya sentimen BBM yang juga menggerus laba pada sektor transportasi ini akan bisa berdampak buruk pada perusahaan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kami juga belum dapat menarik kesimpulan apakah perusahaan bisa berkembang lebih baik lagi, kecuali ada kenaikan kinerja yang agresif dari sisi net profit marginnya yang hanya di situ-situ saja. Yang ke-10, momentum. Menggunakan kalkulasi value at risk, maka kami bisa menghitung kemungkinan terburuk penurunan adalah sebesar 6 hingga 17%. Saham ini secara historis tidak terlalu volatil dan menawarkan potensi upside yang cukup tinggi bila membeli di harga yang murah. Kami juga menghitung perbandingan resiko dan reward yang ditawarkan dengan berinvestasi di saham ini adalah sebesar 1,2 kali.
cukup kecil karena harga sekarang sudah mendekati harga wajarnya. Jadi, selalu berhati-hati bila margin of safety saham sudah tipis dan gunakan dana yang tidak terlalu besar bila Anda memutuskan untuk mengoleksi saham ini. Telah menganalisa lebih jauh tentang perusahaan ini, maka kita bisa menarik kesimpulan. 1. Saham secara nominal masih cukup murah, namun dengan margin of safety yang tipis. 2. Profit margin perusahaan cenderung kecil dan rentan sentimen BBM, sehingga tantangan makin besar bagi perusahaan ke depannya, terutama dalam segi efisiensi distribusi. 3. Ekuitas yang terus bertumbuh dengan saldo laba yang terus naik, kita bisa asumsikan dividen akan bisa terus dibayarkan untuk para investor. 4. Hutang buruk perusahaan cukup terjaga di level 30% selama bertahun-tahun. Ini menandakan perusahaan tidak bermasalah dalam segi pembiayaan di luar operasionalnya. Terima kasih telah menonton video analisa saham PT Multi Indo Citra Tbk sampai selesai. Disclaimer on ya, video ini adalah konten edukasi. Selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli saham, karena bisa saja Anda akan rugi. Klik like and subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham momentum kami berikutnya. Bye!